Disclaimer dulu, video ini cuman potongan dari stream dan berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung komen aja di bawah atau mampir ke stream aku, oke? Oke, ini jadi ada si keju lapis keju, keju lapis keju. Dia tanya soal cibi. Lebih tepatnya lebih ke gimana sih caranya bikin cibi yang benar? Kenapa kok dia waktu cari di Google soal tutorial atau apa di Pinterest atau dimanapun dia cari soal tutorial pembuatan cibi itu ada yang namanya proporsi dasar cibi, misalnya kayak ya proporsi kepalanya, badannya, bagaimana cara membentuk cibi dengan benar, ya kan? Tapi dia heran kenapa kok kalau dia melihat cibi yang ada di stiker chat kayak gitu, kalau nggak dalam bentuk emoji dan sebagainya tuh kayak seolah-olah tidak ada proporsi dasarnya tapi langsung bablas saja. Jadi kayak ini tuh jadinya tidak dipakai tetet gitu kan ya. Sebenarnya memang iya. Ini cibi itu sebenarnya bisa dibagi nggak bisa dibagi tuh ya. Simpelnya ini menurut aku ya, menurut pengalamanku cibi itu aku membaginya menjadi dua. Satu yang pakai proporsi. Ini menurut pengalaman gue aja ya, karena aku juga nggak berguru, aku otodidak. Jadi cibi itu ada yang pakai proporsi jelas. Seperti halnya kalau kamu cari di Google dan lain sebagainya, kamu tinggal ketik how to draw cibi, itu pasti bakal muncul semua itu yang namanya tutorial cara bikin cibi, dari mulai cara bentuk badannya, kepalanya yang dibikin gedenya seberapa. Itu makanya ada beberapa cibi itu yang bentuk kepalanya tuh tidak terlalu besar, tapi masih cukup pas-pasan dengan badannya, tapi bentuk visual kepalanya yang dibikin agak agak bulat gepeng gitu, jadi dia terlihat lebih cibi tapi proporsi badannya kayak terlihat nggak cibi gitu kan. Penyebutnya sih itu kayak ya cibi yang dengan proporsi yang benar kayak gitu, dengan proporsi normal gitu, kayak kamu gambar normal tapi kepalanya cibi gitu doang, lebih gede dikit. Ada juga cibi yang gede banget kepalanya kayak gini ya, tapi secara penggambaran badannya jadi lebih kecil, perbandingannya terserah. Itu sebenarnya bebas banget, untuk tiap artis tuh punya cara untuk ngolahnya masing-masing, terserah ya. Itu mau cibi mau nggak cibi itu pun semua tetap tergantung sama artisnya masing-masing. Ya kayak contoh kamu lihat One Piece aja tuh kan bentuk badannya nggak jelas semua kan ya. Nah, terus kenapa kok One Piece tidak disebut cibi? Nah, nanti kita bahas lagi. Nah, terus ada lagi yang satu lagi tuh. Ini kalau yang ini tuh dia penggambaran jumlah jari tangan dan penggambaran kaki tuh dia masih cukup detail. Jadi cuman bedanya kepalanya aja yang gede banget. Ada lagi yang bisa disebut kayak nyebutnya over deformed ya. Ya, kayak lebih ke over deformed ya. Contoh yang ujung jarinya cuman lancip gini doang, ujung tangannya tak kasih contoh dulu ya. Misalnya gini. Yang over deformer tuh misalnya gini, tangannya cuma gini doang. Kalian pasti pernah tahu kan yang kayak gini. Jadi dia bener-bener bener-bener didistorsi banget gitu, didistors banget. Itu kalau dibilang nggak ada proporsi dasarnya, sebenarnya dibilang ada, dibilang nggak ada juga bisa, karena everything by pengalamannya aja, by ilmu yang dia udah dapat aja. Misalnya kayak gini, kamu sudah terbiasa menggambar karakter dengan proporsi normal nih, ya kan? Anggap aja, tak bikin kanvas baru. Anggap aja misalnya gini. Ini aku tak bikinin sketch untuk pose. Sebenarnya kalau bilang pose cibi itu terbatas apa enggak? Tidak, sama sekali enggak terbatas, sama halnya dengan pose normal. Tapi penggunaannya atau pengaplikasiannya tergantung dengan pengalamanmu ya gitu. Misalnya kalau kita bikin proporsi dasar gini, ini pakai proporsi dasar ya yang cukup benar, misalnya gini, cepet aja ya, jadi aku bilangnya cukup benar. Ngapain gini, ini posenya agak kita bikin agak trim gini ya kan, ya ngapain begini. Nah, dalam bentuk versi cibi itu bisa. Kalau yang kita sebut seperti yang disebut sama si keju soal yang nggak pakai proporsi di stiker itu kan kayak gini, misalnya gini. Tapi bikin yang over deformed aja sekalian.
Ini gini. Terus kan kalau gede banget dan badannya kecil, jadi mungkin cuma gini doang. Ya. Lututnya di sini, kakinya di sini. Hampir sampai kayak badannya. Nah, gini aja, guys. Nah, anggapnya gini ya, ini ujung kaki, guys, gitu. Kan kalau dilihat memang proporsinya lepas ya, kayak nih badannya di sini, kawat kakinya di sini, tangan satunya di sini, tapi kok tahu-tahu tangannya yang satunya di sini. Sedangkan kalau dengan panjang tangannya dan lain sebagainya, ini kan nggak nyampe sini kan, ya kan? Nggak nyampe di bagian bahunya sini. Ya betul memang, dan apakah itu menjadi masalah? Tentu saja tidak. Nah, kalau untuk chibi yang lanjut. Kalau untuk chibi yang model over deformed seperti ini, proporsi dasar itu masih kita pakai, tapi kita mengaplikasikannya lebih ke generiknya saja. Terlihat lebih generik aja udah. Fokusnya lebih ke pesan yang mau kita sampaikan nyampe gitu aja lah. Contohnya kayak apa nih, stikernya Genshin Impact yang jadi proporsional, ada bagian kecil dan ada yang besar. Contohnya bagian tangan dan lengan dan kepala bisa match gitu, kayak just imagine it quickly. Ya makanya aku bilangnya tadi gini, ada juga chibi yang versi dia full proportion, ada juga yang over deformed seperti ini. Itu apakah itu menjadi masalah? Tidak. Dan apakah ada basicnya atau apanya? Enggak ada. Kalau untuk yang over deformed tidak ada basicnya. Basicnya lebih ke imajinasimu sendiri, dan eksekusinya juga berdasarkan pengalamanmu saja sama ilmumu aja. Contoh paling simpel, kalau kamu bisa melihat chibi yang cukup normal tuh apa ya? Anime yang chibi cukup normal tuh apa ya? Lucky Star chibi apa ya? Iya sih, iya itu chibi. Lucky Star jadul banget ya. Lucky Star anjir. Lucky Star. Ini kan full proportion, tapi ini masih full proportion. Bandingin aja lah, kayak kamu bandingin sama Crayon Shinchan apa Chibimaru-chan tuh masih lebih parah tuh itu kan. Perbandingannya. Halo Everything, beda lagi. Apa sih aku tuh? Nah, contoh inilah wis. Ini kalau kamu pikir proporsinya gimana? Kan nggak nyambung kan ini. Ini versi yang baru ya, yang jauh lebih proper. Kalau yang jadul tuh parah banget masih proporsinya. Ada lagi yang paling baru yang lagi ngetrend kan gara-gara adu kan ini loh. Nah ini gini toh. Ini proporsinya masih kelihatan. Ini kayak gitu loh. Kalau yang chibi lucu tapi tetap ada chibi action, ya ada juga gitu loh. Jadi sebenarnya penggunaan apa ya? Kalau kamu lihat itu banyak banget yang namanya, bener nggak cuman chibi. Gambar yang kelihatannya normal pun juga ini nggak ada tutorial base buat memudahkan nemuin ide pose gitu kan, nggak ada. Ya kalau kamu mau nyari tutorial base posenya ya balik ke proporsi utuh, proporsi normal. Cuma nanti diaplikasiin aja ke sini gitu loh. Contoh paling simpel, kalau kamu chibi kan tangan nggak mau nyampe kepala atas ya, gitu aja lah. Ya kan tangannya pendek, kepalanya besar gitu loh. Ya basic dasarnya tetap masih di sini. Tergantung kebutuhan. Kalau full lucu jangan terlalu proporsional. Ya itu bisa itu. Comedic itu comedic and generic itu jadinya tidak terlalu membutuhkan proporsi. Contoh paling simpel ya tadi, misalnya kepalanya segede gaban ya, anggapnya gitu ya. Kepalanya segede gaban. Badannya kan harusnya kan kalau misalnya anggapnya dia tangannya satunya di sini. Dia mencoba lompat ke sana. Anggapnya gitu ya. Nah, tangan yang satunya tuh bisa kamu taruh sini boleh, atau kamu mau lebih generik kamu taruh sini pun juga boleh gitu loh. Padahal ini udah jelas-jelas banget lepas ya tangannya, tapi nggak apa-apa karena yang dicari generiknya aja. Yang penting
apa ya, pose yang kamu mau sesuai dengan bentuknya di dalam wujud yang proporsi utuh itu bisa teraplikasikan dan bisa dicerna dengan mata orang, ngerti maksudku tuh? Itu sudah cukup. Chibi itu udah gitu aja. Porsinya lebih ke sudah cukup gitu. Bisa beda proporsi stikernya Genshin Impact di Pinterest gak bang? Oke, tak buatin. Ya Pinterest. Aku rantai Pinterest cung. Pinterest. Aku gak punya Pinterest anjay. Nah, yang mana dulu nih, tak? Mari kita bedah. Sorry, internetku agak lambat. Ada harus login, boh. Lor. Apa? Genshin Impact TV. Oke, mari kita lihat. Wah, berat Tom buka Pinterest. Ya masalahnya kan aku lagi stream. Jadi internetku kebagi dua kan, kebagi untuk streamnya sama kebagi untuk streaming ya bener, searchingnya ini kebagi dua. Jadi berat jadinya. Yang mana? Oh, ini proporsinya masih utuh ini. Kalau Genshin tuh aku tahu proporsinya utuh, cuman kepalanya aja gede. Yang ini ya? Yang list karakternya banyak ya ini. Waduh, nggak bisa tak download ya. Download image. Harus download sih, harusnya cukup tak. Sama aja ya, Savima kamu download ini ya. Males banget sumpah. Berat kali. Kenanya aja ya. Oke. Lamaan kalau download lamaan. Mari kita bedah. Kamu penasaran dengan misalnya apa ya? Kamu kan tadi bilang soal tangannya gede, ya kan? Pas tangan bikin bingung, enggak lah. Mungkin kamu memang belum, masih kurang aja. Masih pengalaman masih kurang aja. Itu. Kata aku tuh gitu. Anjing lagi. GG 1234 baru saja memberikan 5.000. Karakter Mai Xiaokuo dari Fate Fake. Ya, besok request-requestnya besok. Ini proporsinya ya untuk klik. Oh, sampai ulang. Oke, dia tipikal tipinya yang begini. Ya kan? Tidak beda. Udah, lengannya di sini. Nah, ini tasnya kiri di belakang. Oke. Ini kan sama aja kamu bikin karakter dengan apa ya? Dengan proporsi yang sempurna, nggak harus yang chibi ya. Itu juga sama. Kamu bikin. Ini tak bikin versi yang nggak chibi yo. Kotai. Paham maksudku? Proporsinya sama, pengaplikasiannya aja yang berbeda. Ya enggak? Nanti tasnya di belakang sini. Nggak begitu.
Ya enggak? Ini kalau untuk Genshin tuh malah jauh lebih simpel ya, karena dia masih pakai proporsinya normal banget proporsinya tuh. Ya cuman di apa ya? Di apa di overmort aja nanti kan gitu ya. Kan asli apa versi full atau versi normal di overmort kan menjadi chibi. Sebenarnya chibi itu juga buat aku pribadi ya, chibi itu udah apa cukup mirip dengan karikatur tuh nggak? Ini sama loh. Nah, benar. Ini lebih gampang malah ini. Makan di sini aja. Proporsinya malah lebih bener ini. Ini nggak over deformed ini. Tuh, kan gitu tuh. Pakai kerangka bisa ya dibedah gitu, pakai kerangka stickman gitu. Aku nggak pernah pakai stickman coy, jujur aku nggak pakai stickman. Kalau tapi bisa mau bikin stickman pun juga bisa. Anggap aja nih ini tahu bikin stickman kalau kamu maunya stickman. Nah, mau dibikin stickman, ngek nyit kan udah. Aku nggak jujur aku nggak pernah pakai stickman. Ya aku tahu basicnya, cuman aku nggak pernah pakai karena buat aku stickman tuh kurang apa ya, kurang nyaman sih di muka aku. Aku lebih merasanya kurang nyaman karena aku nggak bisa ngelihat bentuknya lebih jelas. Jadi aku lebih seringnya pakai yang proporsi ini. Ya ini sebenarnya sama aja dengan stickman, cuman lebih fat aja, lebih ada masanya. Lebih ada masanya aja. Gitu. Jadi intinya chibi itu sebenarnya kalau dibilang posenya bagaimana, posenya itu sebenarnya sama aja dengan kamu gambar pakai proporsi yang normal. Cuman ya dikecilkan kayak gitu aja. Dan itu bagaimana cara mengecilkannya ya by pengalamanmu aja gitu loh. Jadi kayak apa ya, biar kamu bisa makin luas bikin chibi ya kamu lebih sering berlatih proporsi dasar aja gitu. Kalau mau dibikin yang over deformed pun nanti ya kalau kamu sudah terbiasa menggambar lebih generik atau apa ya lebih ekspresional ya kamu bakal gampang untuk masuk ke situ juga gitu. Enakan stickman atau block buat bedah pose? Kalau aku pribadi lebih baik yang block kalau buat aku ya. Minimal kalau aku tuh lebih sukanya pakainya block. Mau itu bedah chibi, mau bedah yang normal pun aku pakainya blok. Jadi lehernya blok. Ini kayak langsung silinder sabun gitu. Ini langsung aja. Jadi aku lebih sukanya gini kalau mau bedah karakter. Kalau ditanya alasannya kenapa? Karena aku bisa langsung melihat bidangnya dalam bentuk 3D-nya. Itu aja. Kalau stickman gini kan terlalu apa ya? Nggak kelihatan dimensinya nggak kelihatan buat aku pribadi. Ya bayangin kamu lagi bedah pose kelihatan dari bawah kali gini, saya kelihatan dari bawah ya.
Apa ini? Oh, ini kelihatan dari bawah. Oke. Nah, ini kelihatan dari bawah. Yuk, kalau kamu bentuknya udah balokan gini kan, kamu balok 3D gini kan, kamu bisa kan ya? Kamu bisa melihat ya kan ya? Nah, kalau misalnya kamu bilang kalau kamu bilang lebih mendingan stickman sekarang, coba perhatikan kalau misalnya tak bikin pakai titik sini titik ini doang, ini kan lebih susah ya, maksudnya bentuknya terlalu numpuk kan, susah, ketumpuan susah banget. Jadi aku lebih suka yang model balok. Oke, thanks for tutorialnya dan tipsnya Bang. Oh ya, sama-sama. Intinya lebih sering nyoba pose aja, ngolah gerakan aja. Nanti lama-lama kamu bakal lebih banyak memorimu di dalam bank memorimu tuh lebih banyak kesimpan pose yang notabene nanti kalau ketika kamu mau aplikasikan itu dalam bentuk chibi, penggambarannya udah kuat di kepalamu. Tuh. Karena memang fokusnya dari chibi itu sebenarnya mendeformatkan dari proporsi yang lebih yang proporsi yang utuh dideformatkan kayak gitu. Soalnya aku pengen belajar bikin chibi super mini 1,5 sampai 2 kepala. Nggak usah dihitung kayak gitu. Asli chibi itu nggak usah dihitung pakai berapa kali berapa. Nggak usah. Chibi itu chibi itu lebih ekspresional. Lebih fokusnya di ekspresional sama generiknya aja. Nggak usah terlalu mikirin berapa kali berapanya badan. Gitu loh. Super deformed chibi. Jadi lebih ke kayak suka-suka kau aja lah gitu loh. Sebenarnya chibi itu nggak harus ini kali berapa, ini kali nggak penting. Selama kamu gambar itu oke, ya oke, udah gitu aja. Tak kasih beberapa contoh. Ini terakhir. Ini terakhir. Tak kasih ada contoh beberapa. Chibi itu ada yang modelnya proporsi. Ini kepalanya gede, tetap gede. Karena chibi emang basicnya di situ. Oke, ini proporsinya badannya masih oke. Ada juga yang kalau kamu pernah tahu, mungkin kamu pernah tahu ya, ada yang gini, tapi bagian tangannya tuh bagian ujungnya dibikin gede, bengkak. Mungkin kamu ada yang pernah tahu beberapa style yang bengkak banget ujungnya, pokoknya ujungnya bengkak. Nah kan, ada juga lagi chibi yang bentuknya ujung tangannya cuma lancip doang. Tuh, ya kayak yang aku bilang tadi. Ada juga chibi yang super banget tuh ya. Ini doang, badannya sampai kecil banget, ini juga ada. Ini kepalanya segede gaban, badannya kecil banget, ada. Dan ya pada akhirnya tidak ada yang jadi masalah dan nggak ada patokannya gitu aja loh. Karena yang sebenarnya yang kamu deliver tuh bukan masalah ini proporsinya udah bener apa tidak. Chibi itu sebenarnya yang mau disampaikan adalah pesannya aja, pesannya dari mulai misalnya kamu mau bikin ini mau tak bikin lucu, tak bikin ngakak atau gimana, pesannya itu sudah tersampaikan. Aku mau bikin yang posenya begini, pesannya sudah tersampaikan, sudah gitu loh. Nggak ada proporsi dasar yang harus begini, nggak ada. Chibi itu nggak ada. Chibi itu ekspresional gitu loh. Kalau kamu lebih ke gambar yang proporsional, memang proporsional utuh, yang bukan chibi, ya mau nyampein pesan pun juga kamu harus pakai
proporsinya dengan benar lah dan sebagainya, fundamentalnya harus benar dan sebagainya. Cuma kalau Chibi enggak, Chibi itu enggak, Chibi itu just ekspresi aja. Itu mah style anime Pantheon Stoknya itu tahu. Saya Powerpuff Girls, makanya udah ekspresional aja gitu. Intinya itu untuk Chibi. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, tanyakan lagi boleh ya, di chat komen video boleh. Kalau enggak ya mampir aja langsung di stream, nanti tanya langsung aku jawab. Oke, terima kasih.